Teman-teman, kembali lagi bersama saya Usradi Usman Al-Gayuni. Semoga semuanya sehat walafiat, selalu dalam lindungannya, dan jangan lupa prokes ketat, soalnya lonjakan kasus corona di negara kita semakin meningkat, terlebih dengan merebaknya varian Delta. Dan dalam kesempatan kali ini bersama kita sudah bergabung Vicky Nadia Mahmud, mahasiswi Indonesia yang kuliah di Tiongkok. Kita akan lebih jauh ngobrol bersama Vicky tentang bagaimana Vicky memenangkan beasiswa dan kuliah di Tiongkok. Langsung saja kita sapa dan ngobrol dengan Vicky. Assalamualaikum Vicky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Apa kabar Vicky? Alhamdulillah sehat. Abang dan keluarga gimana, Bang? Alhamdulillah saya dan anak-anak sehat. Cuma ini kami masih isolasi mandiri karena 13 hari yang lalu istri positif COVID. Jadi semuanya mesti isolasi mandiri. Mudah-mudahan lusa hasilnya negatif dan bisa normal seperti biasa. Ini Vicky di mana posisinya? Di Tiongkok? Di Ini Indonesia? posisinya sedang berada di Indonesia, di Palembang, Aceh Tengah, Bang. Jadi sudah sejak 2019 itu Januari, Vicky sudah akhir Januari sudah balik ke Indonesia. Oke. Studinya gimana? Studinya secara daring, Bang. Jadi alhamdulillah sejak kepulangan ke Indonesia, pelaksanaan kuliah secara daring, berikut dengan sidang proposal, sidang akhir finalnya juga secara daring gitu, Bang. Ya. Berarti ini sudah sidang? Alhamdulillah sudah, Bang, 23 Mei lalu sidang akhir. Berarti sudah selesai ini ya? Iya, benar, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat ya Vicky ya. Gimana hasilnya Terima pas sidang kasih. kemarin? Alhamdulillah baik, Bang, hasilnya dan cukup memuaskan lah, Bang. Cukup memuaskan, berarti IPK-nya berapa nih? IPA-nya skala 4,04 kemarin dari skala 5, Bang. Gitu. Jadi di sana itu penilaiannya tidak hanya dilakukan dari kampus, namun tugas akhir kita juga dikirim. Itu ada istilahnya blind review. Jadi penilaian untuk tugas akhir tesis itu dinilai oleh kampus lain. Jadi keputusan kelulusan kita atau tidak itu turut andil juga kampus lain untuk menentukan. Seperti itu, Bang. Ya, tapi setelah dinilai hasilnya nggak masalah ya, dan dengan Alhamdulillah, cukup Bang. memuaskan ya. Benar. Wah, alhamdulillah. Hebat sekali. Selamat ya sekali lagi ya. Jadi Terima kasih, Bang. ngomong-ngomong, tesisnya neliti tentang apa, Vicky? Ya, kebetulan desain tesis itu mengenai motivasi belajar bahasa Mandarin. Nah, jadi khususnya untuk mahasiswa jurusan bahasa Mandarin di Indonesia. Nah, sebenarnya saya sendiri udah lama gitu tertarik untuk melakukan riset ini. Gitu. Jadi kayak awalnya itu mengamati peminat belajar bahasa Mandarin di Indonesia itu kan semakin meningkat gitu, Bang, ya. Dan terkait dengan tingkatan ini, Vicky berpikir bahwa tentunya motivasi belajar bahasa Mandarin itu sebagai bahasa asing ataupun bahasa kedua itu nggak bisa diabaikan gitu. Dan mengutip pendapat dari seorang ahli itu yang menyatakan bahwa motivasi itu adalah satu dari faktor yang dapat mempengaruhi efikasi dari siswa dan kemampuan untuk berinvestasi dalam kegiatan belajar. Jadi saya rasa ini penting untuk dilakukan penelitian. Makanya ngambil penelitiannya tentang itu, motivasi belajar bahasa Mandarin. Ya, hasilnya gimana? Nah, untuk hasilnya sendiri itu memang terlihat bahwa motivasi belajar itu memang ada kaitannya dengan hasil atau output dari hasil kegiatan belajar mahasiswa itu sendiri gitu, Bang. Jadi ada beberapa saran juga untuk tempat penelitian mungkin dan untuk para pengajar bahasa Mandarin sendiri seperti itu, Bang. Ya. Kalau untuk penelitiannya ngambil di mana? Vicky ngambil di kampus asal Vicky yang sebelumnya waktu S1 gitu di Universitas Sumatera Utara untuk program studi bahasa Mandarin.
Jadi penelitiannya juga kemarin dilaksanakan secara online, Bang, karena terbatas untuk pertemuan secara tatap muka. Ya, karena lagi-lagi pandemi ya. Benar, Bang. Ya. Tapi penelitiannya juga alhamdulillah lancar ya. Dan Alhamdulillah lancar. kampus sebelumnya support penuh pastinya ya. Iya. Nah, Vicky di Tiongkoknya kuliahnya di mana? Jurusan apa? Kebetulan saya ngambil jurusan Comparative Education itu di kampus Zhejiang Normal University atau Zhejiang Tsushantashi ya, di provinsi Zhejiang, kota Tsinghua, Bang. Itu beasiswa? Iya benar. Kita dapat beasiswa dari pemerintah Tiongkok. Ya. Dan ini menarik Vicky. Jadi bagaimana sampai Vicky bisa memenangkan beasiswa pemerintah Tiongkok ini? Jadi sebelumnya tadi sebenarnya Vicky udah ada siapin sebuah slide bentar ya Bang ya. Vicky sambil izin baca ini, soalnya ada beberapa syarat mungkin nanti bisa dibacakan ke teman-teman sekalian. Ya, oke. Gitu. Nah, awal Vicky kuliah itu kan Vicky S1-nya dulu sastra Cina di Universitas Sumatera Utara. Nah, keinginan untuk melanjutkan studi di luar negeri itu awalnya pada saat masuk kuliah itu Bang sebenarnya gitu. Jadi pada saat itu para dosen terus senior khususnya banyak yang melanjutkan studi ke luar negeri khususnya ke Tiongkok kala itu. Jadi pada saat itu kan udah sharing-sharing nih sama senior seperti itu kan. Dan keinginan Siti untuk melakukan di luar negeri itu khususnya di Tiongkok itu semakin kuat lagi gitu saat bergabung bersama teman-teman satu komunitas yang punya visi sama untuk melanjutkan studi di luar gitu. Jadi sharing gimana serunya untuk belajar di luar. Kita tidak hanya belajar tentang pelajaran yang ada di perkuliahan, tapi juga belajar mengenai kebudayaan dan sebagainya secara langsung seperti itu ya Bang. Jadi yang terpenting itu memang sebenarnya ikhtiar dan doa gitu Bang ya. Karena kita nggak tahu bagian dari yang mana ikhtiar atau doa kita yang membantu kita membawa untuk mencapai keinginan tersebut gitu. Nah Vicky sendiri itu udah mulai ngecek informasi mengenai beasiswa itu sebenarnya sejak di S1 ya Bang. Kemudian dibantu juga sih Bang sebenarnya peran penting orang tua itu sangat berpengaruh gitu Bang ya. Khususnya ayah waktu itu. Ya, jadi Bapak dulu udah mulai cari informasi juga gitu. Kemudian dulu kan ada tuh sebuah kolom di Serambi gitu kan. Ada kolom reportase dari mahasiswa Indonesia yang kuliah di Tiongkok, ada di luar negeri gitu. Nah pada saat itu Bapak dapat kontak gitu dari seorang mahasiswa juga kuliah di Beijing, jadi dapat akun Facebooknya jadi tetap kontak sama beliau gitu kan. Nah dari beliau sharing juga informasi. Dulunya Siti cuma tahu itu awalnya beasiswa Konfusius. Beasiswa Konfusius itu khusus untuk jurusan bahasa. Nah dari kakak ini tadi Siti masuk ke grup. Jadi di Aceh sendiri sebenarnya ada komunitas sih Bang gitu ya. Jadi kita bentuk satu grup di WhatsApp. Kemudian di grup itu kita saling sharing informasi gitu. Nah awal-awalnya itu. Kemudian sebenarnya ini Siti udah kali ketiga Bang tulisnya. Jadi waktu pas pertama itu Vicky coba tapi belum berhasil. Yang kedua coba lagi, belum berhasil juga. Dan yang ketiga alhamdulillah lulus gitu. Ya. Udah 3 kali nyoba dan di kali ketiga setelah baru. Jadi pantang menyerah ya. Gagal, coba lagi, gagal lagi, coba lagi sampai lulus. Itu yang pertama itu tahun berapa? Yang pertama itu tahun 2017. Itu selesai kuliah itu 2016 akhir. Kemudian dengan persiapan yang nilai itu nggak begitu matang Bang.
ya Iya, Bang, iya. masih lakukan gitu, syarat-syarat dokumentasi tentunya. Syarat dokumen maksudnya, syarat dokumennya agak terburu-buru saat itu pelaksanaannya. Jadi pada saat proses pendaftaran beberapa tipe dulu ada yang udah tutup gitu ya. Jadi Siti coba yang masih buka gitu cuman tinggal beberapa opsi gitu. Jadi baru di tahun kedua dimaksimalin, ternyata belum juga, coba lagi di tahun ketiga seperti itu. Iya, iya. Jadi belajar dari kegagalan tahun pertama, kedua, jadinya tahun ketiga ini yang kurang-kurang dilengkapi. Nah, jadi dengan lebih adanya pengalaman ini membuat Piki lebih prepare ya. Lebih prepare dan memudahkan tahun ketiga itu untuk nyoba dan alhamdulillah lulus. Nah, kemudian pas nyari beasiswa itu apa di Tiongkok aja atau juga nyoba negara lain? Jadi benar fokus ke Tiongkok Bang. Kenapa fokus ke Tiongkok? Ini kan mohon maaf ya Piki ya, ini kan Tiongkok ini ya kalau di negara kita kan dipahami ini komunis begitu ya. Nah, apa Piki ini nggak ngeri-ngeri sedap begitu dalam tanda kutip? Iya, iya, gimana? Jadi pertama itu sebenarnya karena dari udah faktor yang pas pada saat S1 itu Bang ya, karena udah beneran tertarik terus sama jurusan, dan malah Kikinya sendiri itu pribadi karena ada seperti itu memang pengen ngebuktiin kalau memang benar ini. Karena sebenarnya waktu pas S1 sendiri itu ada dosen yang memang langsung dari Tiongkok dan mereka tidak melakukan hal yang sama, dan maksudnya yang sama seperti stigma-stigma yang beredar gitu kan. Jadi kita sendiri semakin penasaran gitu orangnya Bang. Jadi makin makin besar keinginan untuk melanjutkan studi di Tiongkok itu sendiri. Jujur sebenarnya dari faktor orang tua Bang, dari ayah mungkin memang mensupport penuh gitu untuk anaknya melaksanakan studi di Tiongkok. Nah, dari pihak ibu memang agak ada rasa agak keberatan mungkin juga Bang ya awalnya gitu kan. Tapi ya pikir rasa tiap-tiap kita perlu cara berkomunikasi gitu kan, cara menyampaikannya, menjelaskan kepada orang tua gitu. Bagaimana untuk orang tua sendiri bisa percaya kepada kita. Sebenarnya Kiki juga butuh tentunya kan support dari dua, tidak hanya ya, tapi juga ibu gitu. Tapi Kiki yakin saja kita coba beri penjelasan kepada orang tua, pendekatan gitu, berkomunikasi, insya Allah diizinkan gitu Bang. Iya. Jadi setelah diizinkan, kemudian ya support penuh dari orang tua juga doa ya. Dan alhamdulillah dengan kegagalan yang kedua tadi, Piki tahun ketiga lolos begitu. Dan nyambung ke pertanyaan tadi, setelah Piki di Tiongkok itu bagaimana disinformasi tadi? Ini kan ya seperti saya bilang, pemahaman di Indonesia itu kan ini komunis begitu kan. Nah, setelah di sana gimana? Oke. Jadi alhamdulillah untuk kegiatan beribadah itu memang tetap terlaksana ya Bang ya. Mungkin ada pada saat ada beberapa teman-teman Siti berangkat dengan teman-teman yang lain gitu. Alhamdulillah sebelumnya Siti udah pernah ke sana juga gitu. 2015 itu. Oh, sudah pernah ke sana? Benar Bang. 2015 itu Siti ditunjuk sebagai delegasi dari Universitas Sumatera Utara itu bersama dua rekan lainnya. Rekan Siti sesama jurusan gitu Bang ya. Jadi pada saat itu ada beberapa kampus yang mewakili. Dalam rangka apa waktu itu? Summer camp. Jadi dari pelaksanaan itu dari PP seminggu pertama. Mereka memilih beberapa kampus di Indonesia, itu ada STBA Medan, kemudian Universitas Sumatera Utara, Universitas Al-Azhar Indonesia, Universitas Indonesia, dan Universitas Budaya. Nah, masing-masing kampus ini mengirim beberapa orang delegasinya untuk melaksanakan summer camp di Beijing pada tahun 2015.
Jadi sebenarnya sedikit banyak sih 2015 itu udah tahu, dan sejak itu langsung minat melanjutkan studi itu semakin besar gitu. Iya, iya, iya. Jadi apa yang dipahami masyarakat kita. Nah, kemudian informasi yang beredar ternyata setelah Vicky ke sana dan termasuk ya 2015 itu tidak seperti kenyataannya begitu ya. Iya, benar Bang. Vicky sebenarnya waktu pas di Beijing sempat mengunjungi masjid yang ada di kota Beijing, itu masjid ya. Jadi Vicky pada saat itu sebenarnya itu ada jadwal kelas gitu ya, ada jadwal kelas, cuman ada seorang teman laki-laki yang muslim, jadi kami yang perempuan-perempuannya ini beberapa orang yang muslim penasaran gitu, gimana sih masjid di Beijing gitu kan. Jadi kami minta izin ke ketua kelas, kemudian disampaikan ke Lause, dan Lause gurunya gitu Bang ya. Jadi gurunya ngizinin gitu, oke yang muslim beberapa orang ini minta izin dari kelas ya, karena di jadwal kegiatan itu nggak ada mengunjungi masjid gitu Bang. Cuman kan kayak disayangkan itu sampai sini loh nggak mengunjungi masjidnya gitu. Jadi kami coba minta dan lihat gitu pelaksanaan sholat Jumat di sana. Kemudian untuk sholat mungkin ada informasi seperti itu ya Bang ya. Di yang Vicky alami sendiri itu belum pernah sih Bang ada larangan-larangan seperti itu gitu dari Vicky yang Vicky yang di sana gitu. Iya, iya. Artinya di sana juga kegiatan beragama, beda agama juga ya seperti kita di sini ya. Benar. Nah, untuk di lingkungan kampus Vicky sendiri, kebetulan di tepatnya di daerah kampus Vicky itu memang tidak ada tersedia masjid. Ada di kota yang beda gitu dengan kota yang tempat kampus Vicky berada, itu mungkin sekitar 2 jam gitu Bang, perjalanan gitu ya kan, sekitar 2 jam. Ada kota yang namanya Yiwu. Yiwu itu terkenal sekali untuk bisa perdagangan, orang pada kenal itu kota Yiwu itu. Nah di situ kebetulan ada masjid. Nah untuk pelaksanaan ibadah sendiri, ibadah individu gitu ya Bang, kayak sholat itu kalau misalnya masuk kelas itu sendiri memanfaatkan waktu dan ruangan yang ada di sekitar kelas gitu. Mana tahu ada ruangan yang kosong gitu, atau mungkin kayak ada koridor, itu sholatnya biasanya di situ gitu. Karena memang tidak ada tersedia masjid atau apa gitu untuk memang dikhususkan untuk sholat, itu nggak ada. Nah ada untuk ibadah sholat Jumat itu ada kebetulan orang dari keturunan Arab gitu ya Bang, udah menikah sama orang Tiongkok sendiri, kemudian dia buka usaha di sekitar kampus, jadi dia memberikan rukonya itu untuk ibadah sholat Jumat gitu. Jadi untuk pelaksanaan sholat Jumat ini juga tetap dilaksanakan oleh teman-teman yang di sana gitu ya. Ya, jadi beribadah secara pribadi di kampus tadi dan ruku untuk sholat Jumat tadi itu nggak ada larangan ya, ya biasa gitu ya. Iya, tetap dilaksanakan. Iya, ya, oke. Balik ke cerita dalam melamar beasiswa tadi. Waktu itu pelamarnya berapa banyak? Jadi ini mungkin kita cerita ada beberapa tipe gitu Bang ya. Nah untuk beasiswa Cina sendiri itu sebenarnya ada 3 tipe. Tipe A, tipe B, dan tipe C gitu ya. Untuk tipe A ini melalui hubungan bilateral, terlebih misalnya melalui jalur kedutaan seperti itu. Nah kemudian pada saat 2 tahun selama kita coba itu, 3 tahun selama kita coba itu sebenarnya tersedia ternyata. Jadi baru tahu di tahun yang kedua ya kan Bang, ada beberapa tipe ternyata gitu. Nah untuk ke tipe A itu di Indonesia sendiri biasanya ada jalur melalui DP gitu. Kemudian yang keduanya itu melalui kedutaan, jalur kedutaan. Nah untuk jalur kedutaan sendiri biasanya itu ada ditetapkan kuotanya yang tersedia itu berapa. Namun untuk pelamar itu nggak disebutkan Bang. Jadi ada beberapa orang pelamar itu tidak tertera karena daftarnya udah langsung masing-masing dan tidak dicantumkan gitu berapa udah yang melamar gitu, nggak ada. Nah di tipe
B sendiri itu malah kita langsung berurusan dengan kampus gitu Bang. Jadi tidak ada melalui kedutaan. Nah, kedutaan ini kita skemanya kita ngirim berkasnya gitu ke kedutaan, kemudian ke dikti, kayak gitu. Nanti pihak dikti, pihak kedutaan yang akan membantu meneruskan untuk ke pemerintah Tiongkok. Sementara kalau untuk studi kita langsung berurusannya dengan kampus gitu Bang. Jadi tergantung syarat dari masing-masing kampus itu sendiri. Apakah meminta kita untuk mengirim berkas ke kampus secara langsung gitu, maksudnya melalui pengiriman, ataukah cukup kirim berkas secara online melalui email. Jadi banyak opsinya Bang kalau misalnya tipe B ini gitu. Ya, Vicky sendiri ngambil opsi yang mana? Vicky sendiri sebenarnya coba opsi yang mana aja buka. Jadi, oh ini kampus ini bukan, kita coba ini. Oh ini bukan, coba ini gitu. Jalur ini buka, tipe A buka. Itu coba lagi, karena udah tahun ketiga gitu Bang ya, coba seperti itu. Nah, yang tahun ketiga itu alhamdulillah Vicky lulusnya melalui jalur tipe B, Bang, jalur yang langsung ke kampusnya gitu. Jadi ada dapat info, oh ada buka jurusan ini, Vicky tertarik di bidang pendidikan, makanya daftar langsung ke comparative education itu gitu, dan alhamdulillah diterima di situ. Iya, ya. Tadi jumlah pelamarnya nggak disebutkan ya? Nggak berapa disebutkan, ya? Bang. Ya, jadi tahapan yang Vicky lalui apa saja nih? Nah, untuk tahapan yang dilalui itu selama tipe B itu ya Bang ya. Ya. Untuk melalui tipe B, kita pertama udah buat akun, setelah buat akun, kemudian kita ada kirim berkas secara online. Nah, kebetulan kampus yang Vicky daftar ini tidak meminta Vicky untuk mengirim berkas hard copy ke kampus itu. Jadi, ada beberapa kampus yang minta juga Bang kan, Vicky coba juga gitu. Nah, kalau yang di kampus kita terima ini nggak ada untuk mengirim berkas secara langsung ke sana, berkas hard copy-nya. Jadi, beberapa waktu setelah pendaftaran, kemudian kirim berkas gitu, terus dapat email bahwa kita termasuk dalam kandidat yang diterima di kampus gitu. Nah, sebelum mendapatkan email itu, Vicky ada dapat wawancara gitu Bang. Nah, wawancaranya itu dengan pihak kampus, itu ditanyain mengenai kegiatan, mengenai study plan Vicky, kemudian apa saja yang udah pernah dilakukan setelah lulus, kemudian background studinya waktu semasa S1 gitu, mengenai pengalaman seperti itu Bang. Kemudian lebih ke kiranya apa penelitian yang akan dilakukan jika diterima, kemudian setelah itu apa yang akan kamu lakukan setelah lulus dari sini, rencana-rencana itu lebih sesuai sih Bang sebenarnya pada saat itu interviewnya. Kemudian mereka menginformasikan bahwa mereka juga akan mungkin data Vicky terlebih dahulu ke pemerintah Tiongkok untuk diputuskan apakah Vicky dapat menerima beasiswa ini atau tidak gitu. Jadi kalau nggak diterima, kemarin itu ditawarinnya beasiswa kampus gitu Bang. Cuman ya namanya beasiswa kampus kan sifatnya parsial ya Bang ya. Gitu. Jadi kita mengharapkan semoga dapat yang beasiswa dari pemerintahnya gitu. Ya, dalam arti full ya, full scholarship ya. Iya, benar, full scholarship. Iya, iya. Jadi tips dari Vicky sendiri apa nih Vicky? Untuk beasiswa ini sebenarnya kita perlu persiapan yang benar-benar matang gitu ya Bang ya. Jadi selain penyiapan berkas itu tidak terburu-buru, usahakan tidak mengirimnya secara terburu-buru, kemudian kita menyiapkannya juga benar-benar lah gitu. Dan tentunya memang untuk persiapan ini itu kita dibutuhkan biaya juga ya kan Bang untuk untuk mempersiapkan segala sesuatunya, karena nanti paling kalau di beasiswa yang Vicky terima ini itu ada formnya, kita terlebih dahulu gitu. Lebih hati-hati dalam mengisi form itu karena kalau misalnya ada kesalahan agak fatal juga ya Bang ya, karena gagal di awal gitu. Kemudian ada nanti
beberapa ijazah yang sudah diterjemahkan gitu, karena mereka hanya menerima yang berbahasa Inggris atau bahasa Mandarin, jadi harus dari penerjemah tertempa. Nah, jadi seperti dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan itu memang harus secara teliti, kemudian lebih ke disiplin juga sih Bang dalam melaksanakan itu sih Bang. Ya. Dan setelah Vicky ke sana, ini Vicky gimana kegiatan di kampus dan di luar kampus? Pada saat di sana Vicky semester awal gitu ya Bang ya, di sana itu sebenarnya waktu pada saat baru sampai di sana itu nggak langsung mulai belajar kalau di sana Bang. Jadi Vicky berangkat itu September. Jadi selama September itu masih persiapan itu kan, persiapan untuk seperti daftar ulang gitu istilahnya Bang. Jadi ada pemeriksaan kesehatan lagi, kita di sana itu benar-benar dicek kesehatan lagi. Kemudian untuk format untuk resident permit juga dibutuhkannya Bang di sana. Karena kan awalnya masuk kita pakai visa pelajar gitu, kemudian baru ngurus resident permit di sana. Jadi masih awal-awal itu memang benar-benar kayak yang kita coba untuk beradaptasi juga gitu Bang. Terlebih beberapa teman-teman yang agak jadi kayak culture shock gitu baru awal. Oh ini beda gitu kan. Mulai dari makanan itu paling penting itu Bang ya, biasanya orang mengalami culture shocknya di situ gitu. Kemudian juga susah pada saat itu ya. Jadi kebetulan masuk yang musim panas pada saat kami datang itu yang memang benar-benar ya Bang ya. Kemudian selama sebulan itu masih coba adaptasi dulu gitu. Baru setelah itu memulai perkuliahan di sana. Ada sempatkan main waktu untuk juga sih Bang, mengunjungi tempat-tempat yang ini juga yang daerah sekitar situ gitu kan, supaya seperti ini rupanya sekalian refresh masih itu. Ya, terus kelas itu Vicky berapa orang? Berapa banyak negara? Oh, ada mayoritasnya di negara Vicky itu dari Afrika kebanyakannya, Bang. Jadi dari pihak kampus sendiri itu banyak menjalin kerjasama dengan negara-negara yang ada di Afrika. Terutama paling banyak itu dari Tanzania. Jadi dari teman-teman ada dari Sierra Leone, kemudian dari Tanzania, ada yang dari Sudan, ada yang dari Ethiopia, kemudian ada yang dari luar Afrika seperti Fiji, Venezuela, ada yang dari Rusia juga, ada dari Laos, Myanmar, dan sebagainya. Jadi udah campur di situ, Kazakhstan, Uzbekistan, di situ semua. Iya. Cuman kebetulan yang dari Indonesia pada saat itu Vicky aja, jadi nggak ada yang sama negara gitu waktu pas di kelas gitu. Ya. Tapi orang Tiongkoknya ngira Vicky orang Tiongkok juga nggak? Di beberapa waktu atau kesempatan akhirnya iya Bang. Karena jadi ditanya ini apa? Jadi kita nanya waktu pada saat itu ini apa gitu. Terus dia menggunakan bahasa Mandarin gitu ya Bang ya. Jadi ini apa ceritanya? Terus dia jawab ini, dia menjelaskan, oh ini loh, kok nggak tahu? Iya saya nggak paham, saya bilang. Kemudian dia bilang, kamu bukannya orang Tiongkok ya? Oh bukan. Bahasa Mandarin pada saat itu kan Bang. Jadi kadang-kadang beberapa waktu dikira orang Tiongkok juga gitu. Iya, karena dari piece-nya mirip ya. Iya. Jadi total berapa mahasiswanya? Untuk di kelas sendiri itu ada sekitar 30-an gitu Bang. 30-an ya? Benar, jadi di beberapa mata kuliah itu mungkin ada penambahan, ada pengurangan, karena ternyata ada yang udah ngambil di semester sebelumnya gitu, kayak memang gitu apa gitu Bang. Jadi total seangkatan itu sebenarnya 30-an. Iya. Dan itu
full scholarship semua? Enggak Bang, ada yang self-funded juga. Jadi di kelas itu ada yang full scholarship, ada yang partial, ada yang self-funded. Oke. Nah, terus seperti pertanyaan tadi, di sana Piki kuliah, dan di samping kuliah apalagi kegiatannya? Oke, jadi selama selain kuliah, melaksanakan kegiatan perkuliahan, Vicky juga gabung ke organisasi. Kayak agak kurang nyaman aja sih Bang, kayak udah terbiasa gitu kan kalau misalnya menjalani kuliah, kalau cuma kuliah aja rasanya nggak ada hal lain. Jadi Vicky coba daftar di beberapa kegiatan kampus juga gitu kan. Untuk organisasi Vicky ikut PPIP, Persatuan Pelajar Indonesia Tiongkok. Jadi di tahun yang pertama itu Vicky masuk ke PPIP saat itu di sisi tabloid. Di jilid keduanya Vicky daftar lagi tetap di sisi tabloid gitu. Jadi melaksanakan kuliah, melaksanakan kegiatan organisasi, setiap bulannya itu kami nulis gitu Bang untuk persiapan tabloid PPIP sendiri gitu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain mungkin sebenarnya semester awal itu Vicky pengen sekali gitu daftar ikut ekskul macam-macam itu gitu ya Bang di kampus sendiri. Cuman hanya bisa beneran waktu pas di jadwal yang sebulan yang Vicky sampaikan sebelumnya itu gitu. Jadi ada belajar kaligrafi Cina gitu. Jadi Vicky ikut belajar. Cuman pada saat masuk kuliah, Vicky beneran udah nggak ikutan lagi gitu untuk kegiatan ekskul ini tuh gitu. Karena memang beneran sibuk di kegiatan perkuliahan. Semester 1 benar-benar padat gitu di sana Bang. Jadi pagi siang malam itu ada kelas gitu. Jadi di sana baru selesai kelas itu biasanya pukul 9 malam di sana gitu. Jadi ada kelas pagi, kelas siang, kelas malam. Bener-beneran udah dipadatin gitu mata kuliahnya, dan udah mulai susun proposal juga sebenarnya pada saat semester awal itu gitu. Jadi beneran udah nggak ikutan lagi. Di beberapa kesempatan kadang ada kami melakukan kunjungan kelas gitu Bang ya. Jadi di kelas nih kalau ada waktu nih luang gitu, kita ikutan ini yuk, ada kegiatan kemarin itu ada ke sebuah satu ya. Jadi ada kayak festival di sana, kemudian ikut untuk menyaksikan bagaimana kegiatan festival itu. Jadi kayak lebih ke kegiatan-kegiatan refreshing bareng kawan kelas gitu. Kemudian ada paling kunjungan dari penerima beasiswa. Jadi penerima beasiswa itu ada diagendakan sebuah pertemuan untuk mengunjungi kota gitu, untuk mempelajari apa-apa saja, mulai dari segi perekonomian gitu di Tiongkok, kemudian ekspor impor itu gimana sih di sana, ada mengunjungi beberapa kota dan wisata gitu di sana Bang, bersama penerima beasiswanya gitu. Iya ya, wah asik juga ya. Jadi sebenarnya kayak kegiatan itu belajar itu hanya di dalam kelas. Jadi kayak kunjungan oh iya kami ada kegiatan kunjungan ke sekolah juga sih gitu Bang. Jadi belajar langsung lapangan di lapangan gitu. Paling gitu sih. Iya. Jadi ini Vicky memang nggak bisa diem ya, aktif ya. Jadi pas S1 juga aktif kegiatan ekstra kampus. Pada saat S1 sih pernah ikut pada kegiatan Badan Famili Musola gitu. Vicky kan udah memang tertarik gitu Bang ke dunia gitu. Maksudnya kayak mengajar gitu, penasaran gitu gimana sih mengajar gitu ya kan. Nah, Vicky ikut di program Badan Famili Musola dari Fakultas Ilmu Budaya. Program untuk belajar bahasa asing, belajar mengajar bahasa. Nah, itu adalah mahasiswa tapi di fakultas lain daftar. Ya, Vicky peran sebagai mentor untuk bahasa Mandarin untuk selama beberapa tahun saat itu ya Bang, ikut di kampus, selesai kegiatan kampus, Vicky coba ke
menerapkan apa yang udah dipelajari ini. Gimana sih caranya? Percaya aja gitu Bang, rasanya kayak apa yang udah kita pelajari kemudian kita ajarkan ke orang lain itu rasanya lengket gitu ilmunya dan semoga saja bermanfaat gitu ya Bang. Kemudian Cici ikut juga di beberapa kegiatan organisasi paguyuban gitu. Jadi tetap juga mahasiswa asal Aceh gitu. Kami udah di situ bahkan sampai selesai. Kemudian Cici juga sempat ikut di beberapa kegiatan dari organisasi paguyuban. Pada saat masa kuliah, Vicky masuk di ITTR Komisariat ISU kala itu. Jadi di awal Vicky mendapat jabatan sebagai wakil bendahara, kemudian di periode selanjutnya Vicky melanjutkan sebagai bendahara umum Komisariat ITTR Komisariat ISU. Nah, tentunya banyak ya Bang ya kegiatan-kegiatan yang ada di ITTR sendiri gitu, mau itu mencakup seni, olahraga, dan sebagainya gitu. Kemudian di luar organisasi paguyuban, Vicky masuk di Koalisi Pemuda Hijau Indonesia Regional Sumatera Utara. Namun itu hanya beberapa, nggak begitu lama gitu ya. Jadi sempat aktif di beberapa kegiatannya gitu Bang. Jadi usahain seimbang gitu kegiatan akademis dan kegiatan non akademisnya seperti itu ya. Ya. Di USU ngambil jurusan sastra Cina. Iya benar, sastra Cina Bang. Untuk saat ini udah berubah program studi bahasa Mandarin. Oh, bahasa Mandarin namanya, ya. Bahasa apa sastra Mandarin? Waktu pas tahun itu jurusannya sastra Cina. Nah, pada saat sekarang udah program studi bahasa Mandarin. Iya, iya. Itu S1 ya? Iya benar banget. Kenapa Piki ngambil sastra Cina? Jadi itu berawal dari semasa SMA. Jadi pribadi memang memilih untuk mempelajari, mengambil jurusan bahasa kala itu. Nah, tertarik nih Bang, jadi kayak merasa penasaran gitu, penasaran gimana sih bahasa Mandarin kayak itu. Karena kan sebelumnya Vicky memang belum pernah belajar gitu bahasa Mandarin. Jadi udah tertarik aja, terus ngelihat coba lihat deskripsi jurusannya gitu di web-web kampus gitu kan, seperti apa kira-kira mata kuliahnya. Jadi memang minatnya ke situ gitu. Iya, iya. Berarti dari SMA sudah belajar bahasa Mandarin? Belum. Nah, belum. Pengalamannya sebenarnya Vicky sendiri untuk masuk ke jurusan bahasa Mandarin itu Vicky awalnya belum ada pernah belajar bahasa Mandarin sebelumnya pada saat memilih jurusan itu. Nah, saat sudah diterima, sudah lulus, Vicky baru mengambil kursus singkat itu. Kebetulan ada salah satu kakak kelas waktu pas SD dulu, dia mengambil jurusan sastra Cina di UI. Nah, Vicky saat lulus di itu sebelum memulai perkuliahan, Vicky persiapan. Kebetulan kakak itu juga berada di Takengon, jadi Vicky mengambil kursus sama kakak itu gitu Bang. Berapa bulan Vicky? Cuma sekitar sebulan Bang. Itu jadi pelajaran dasar ya, yang umum ya. Benar, pelajaran dasar. Yang percakapan ya. Iya, percakapan. Terus pada awalnya kan belajar pelafalan sih Bang, itu yang paling penting untuk bahasa Mandarin sendiri. Awalnya itu bagaimana melafalkan huruf ini, bagaimana melafalkan vokal ini, seperti itu. Iya, iya. Waktu pas masuk ke USU dulu, pengiriman atau SMPTN? Vicky lulus jalur SNMPTN tulis kala itu. Sebenarnya Vicky juga udah ambil di jalur undangan, tapi qadarullah nggak keterima di jalur itu gitu. Nah, jadi selama untuk proses lulus ke S1 itu ada pengalaman menarik Bang. Jadi Vicky dan teman-teman nih, itu kan pada saat itu banyak teman-teman yang udah pada keluar kota. Pada saat itu belum ada tersedia untuk kursus bimbel gitu di Takengon sendiri. Ada beberapa lembaga kayak les seperti biasa, tapi nggak mengatasnamakan bimbingan belajar untuk khusus SNMPTN itu belum ada, sangat itu ya Bang ya. Jadi beberapa teman itu udah mulai keluar daerah ketika lulus SMA itu. Vicky sendiri bersama teman-teman yang ada di sini, kebetulan teman-teman dekat gitu, kami belajar bareng
saling ngajar dan saling belajar gitu Bang. Jadi Kiki kira-kira punya kemampuan di bidang mata pelajaran apa, teman yang satunya lagi di pelajaran apa. Jadi tiap hari itu kami buat jadwal. Kamu ngajarin bahasa Inggris ya, kamu ngajarin bahasa Indonesia, ngajarin matematika dan sebagainya gitu. Jadi saling bahas soal bareng-bareng. Alhamdulillah beberapa orang dari kami bahkan kebanyakan itu lulus di perguruan tinggi negeri gitu Bang. Ada yang di USU, ada yang di Usia. Ya, berapa orang waktu itu kelompok belajarnya? Ada sekitar 6 orang Bang. Masih ingat nama-namanya? Masih. Jadi ada Ade, ada Ais, ada Chandra, ada Rosita, kemudian ada Mutiara Karisa. Itu Bang. 5, 6 sama Suki. Ya. Kalau seniornya yang UI tadi, sastra Mandarin? Iya. Saat ini kakak itu berada di Korea. Menikah dengan orang Korea, jadi udah tinggal di sana gitu. Dulu S2-nya sebelumnya di Taiwan. Ya, namanya Vicky? Kak Aisyah Ramayi. Ya, ini senior di SMA? Senior di SD. Oh, di SD, sorry. Jadi di SD, dulu sering ikut perlombaan juga sama kakak itu, gitu kan. Jadi tetap jalin komunikasi. Kakak itu lanjut di SMA yang berbeda dengan Vicky. SMP juga berbeda, malah masih sekolah SMP. Jadi barengannya waktu pas SD. Jadi tetap lanjut komunikasi, jalin komunikasi sama kakak itu. Kemudian buat ini nih. Jadi ketemu waktu pas Vicky mau masuk kuliah gitu. Ya. Vicky sekelas di S1 itu berapa orang? Yang undang sama SMPTN? Jadi udah jalur semuanya tuh sama jalur mandiri ada sekitar, awalnya itu ada sekitar 50. Jadi itu beneran cuma satu kelas 50 orang, terus makin lama ada beberapa teman yang memilih untuk tidak melanjutkan di jurusan itu gitu Bang. Jadi mungkin ada yang keterima di jurusan lain di tahun kedua, atau memilih untuk macam-macam lah Bang alasannya, untuk nggak ada yang nggak ngelanjutin gitu. Iya. Kebanyakannya pindah jurusan sih Bang. Pindah jurusan ya. Tadi kan Vicky menyebutkan menyeimbangkan antara kegiatan di kampus sama di luar kampus. Benar. Jadi secara belajar waktu itu nggak masalah ya dengan partisipasi Vicky di luar itu ya? Nggak masalah sih Bang, selagi bisa mengatur waktu gitu ya Bang. Jadi tetap persiapan juga gitu. Kalau misalnya di kelas sendiri, pada saat selesai kelas sebenarnya Vicky juga ngambil kursus tambahan lagi Bang. Karena menurut Vicky untuk pembelajaran di kelas itu bagi Vicky itu Vicky belum cukup untuk menguasai pelajaran yang ada di kelas. Jadi Vicky ambil kursus tambahan lagi sama senior yang berada pada saat S1 dulu gitu. Jadi ada kakak kelas, Kak mau les dong sama kakak kayak gitu. Jadi tetap lanjut lagi lesnya sebenarnya waktu pas kuliah gitu Bang. Iya ya, karena kan basicnya masih kurang ya. Iya. Apalagi barangkali teman-temannya yang dari di luar daerah Vicky, ini ya Kota Medan dan daerah lain itu kan mereka lebih siap. Dan biasanya kendalanya dari daerah itu sih. Jadi awalnya masuk, nah tapi begitu masuk itu banyak ketinggalan karena memang secara dasarnya kurang begitu. Nah, setelah masuk gimana setelah belajar? Vicky bisa mengimbangi atau bisa sih Bang. Ya. Mengimbangi itu jadi nggak merasa awal-awalnya mungkin agak ada kurang percaya diri juga ya Bang tentunya. Jadi lihat teman-teman nih pas ngumpul gitu kan, teman-teman ada yang udah dari TK bahkan belajar bahasa Mandarin di Kota Medan, masuk sekolahnya sekolah Tiongkok gitu Bang. Jadi aku masih cuma 1 bulan aja nih basicnya belajar basic gitu, tapi pada saat udah masuk ke kelas sebenarnya balik ke diri kita lagi ya Bang ya. Jadi jangan nyalahin keadaan, dulu aku nggak belajar, dulu di sekolah aku nggak ada yang Mandarin, dulu nggak ada yang. Jadi kita fokus ke kondisi saat itu gitu, dan bagaimana cara kita menemukan jalan keluar untuk kita bisa nggak merasa ketinggalan lagi. Itu sih sebenarnya yang penting gitu Bang. Sebenarnya sama juga sama teman-teman yang nggak ngelanjutin itu tadi, sebenarnya kebanyakannya itu Bang alasannya. Jadi kayak ngerasa
aduh kayaknya aku nggak di sini deh gitu Kayaknya posisinya, salah atau jurusan gitu kayak ya. salah jurusan, atau ini mungkin karena lulusnya di sini kayak gitu kan, mereka nggak ngelanjutin lagi, bahkan ada yang beneran suka awalnya cuma pas ngerasa ini berat gitu loh, jadi nggak ngelanjutin lagi. Nah sebenarnya atas landasan itu juga kenapa Vicky ingin ngelakuin penelitian yang seperti sebelumnya kita Hmm, bahas pada saat S2 Bang. Jadi motivasi dalam diri itu penting untuk gimana supaya seseorang itu bisa bertahan untuk melakukan sesuatu gitu. ya. Karena kalau udah motivasinya lebih, usahanya kan juga lebih. Jadi Benar Bang. kalau misalnya hasilnya pun nggak seperti yang diharapkan, tapi usahanya sudah gitu. Jadi Mm-mm. secara nilai gimana Vicky waktu itu? Alhamdulillah aman Bang. Dan bahkan Aman ya? Vicky dapat alhamdulillah dapat beasiswa juga, beasiswa prestasi dengan uh, IPK yang diperoleh saat itu gitu. IPK-nya berapa waktu itu? IPK terakhir itu 3,88 dari skala 4,0. Oh, tinggi sekali ya. Jadi tanpa modal, ya modal sebulan. Nah, kemudian eh, agak down waktu itu dalam tanda kutip. Nah, tapi bisa Awalnya. membalikan keadaan dan terakhir dapat IPK 3,88 ya. Ya ini kan luar biasa ya seperti Vicky bilang. Kalau misalnya dimotivasi, motivasinya rendah, ya tentu nggak akan bisa capaian segitu. Nah bahkan stop, pindah jurusan atau pulang kampung, ya makin minder, makin rendah diri begitu. Kalau sekolahnya di mana Vicky? Waktu SD itu SD Negeri Buntu Kubu, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Pasengon, sempat satu semester di SMA Negeri 1 Pasengon, kemudian lanjut ke SMA Negeri 4 Pasengon. Gitu, Bang. Ya berarti alumni SMA 4 ya. SMA Negeri 4, ya. Tahun Tahun 2012 selesai SMA-nya, Bang. 2012. Nah itu pas sekolah Mm-mm. gimana? Vicky apa secara akademik menonjol atau di luar akademiknya? Dibilang menonjol, gimana ya, Bang? Alhamdulillah dapat prestasi untuk umum juga, Bang. Waktu SD, SMP, SMA gitu ya, SMA Bang. ya. SMA juga dapat. Kemudian untuk kegiatan luarnya, untuk di bidang seni, Vicky dulu lebih ke menulis puisi sih Bang. Jadi ikut perlombaan mewakili sekolah awalnya, terus dilanjutkan dengan mewakili Kabupaten Aceh Tengah. Itu udah mulai nulis sama baca puisi itu dari SMP. Waktu pas SD paling ya lomba-lomba cerdas cermat, kemudian lomba pidato seperti itu ya Bang, mewakili Pasengon. Nah, untuk SMA sendiri masih sama, paling olimpiade, musikalisasi puisi, seperti itu masih di hal yang sama lah Bang, masih mirip-mirip gitu. Ya, artinya kan memang dari sekolah itu Vicky ini sudah aktif ya. Ya secara akademiknya alhamdulillah bagus. Kemudian di luar sekolah juga aktif kegiatan di sekolah dan di luar. Ini kan jarang yang bisa menyeimbangkan itu. Secara sekolahnya bagus, kemudian kegiatan yang lain juga aktif. Nah, sampai sekarang masih menulis puisi. Udah agak jarang sih Bang, lebih ke menulis artikel sama opini-opini seperti itu. Jadi setelah gabung di TTIP kan gabung juga di Persatuan Pelajar Indonesia Dunia. Di Hmm, TTIB, Vicky bagian DPIDK, Direktorat Pengembangan Minat Bakat. hmm, Kemudian masuk di divisi minat bakat gitu. Jadi masih mirip-mirip untuk uh, kegiatan di luar akademiknya sendiri gitu. ya, menulis tulisan dan artikel. Sebagai kolumnis di media? Untuk di media sendiri pernah nyoba ngirim citizen reportase gitu di harian Serambi. Kali itu mencoba untuk melaporkan kegiatan perayaan 17 Agustus di
kedutaan KBRI di Beijing pada keberangkatan tahun 2015 lalu itu Bang. Untuk lainnya masih di tabloid PPIP sih Bang gitu. Sampai sekarang masih aktif? Baru aja dimisioner Mas, baru selesai pengurusan. Oh iya. Kalau di jurnal Kak? Di jurnal ada, pernah coba kirim juga ke Genta Bahtera waktu itu Bang. Biasa. Ya. Ini menarik ya. Balik ke cerita S1 tadi, bahwa Piki bisa membalikan keadaan. Nah, jadi menurut pandangan Piki, dari daerah itu apa sebetulnya kelemahan ketika masuk dan bersaing dengan teman-teman dari kota? Ya, waktu itu kan dari Medan ya, dan daerah lain tentu. Untuk pengamatan itu ya Bang, jadi nggak hanya dari daerah kita, mungkin beberapa daerah lainnya, karena kan udah gabung ya waktu pas di kelas sama teman-teman yang berasal dari daerah lain gitu. Sebenarnya poin yang paling penting itu kepercayaan diri, gitu tadi Bang. Kepercayaan diri dan penguatan ke diri sendiri. Bagaimana membuat supaya kita bisa percaya diri, kemudian mau bertahan gitu dan mau lebih giat lagi. Kebanyakan juga malah kurang percaya diri, kemudian dari dirinya sendiri juga nggak ada kemauan. Bahkan kadang mungkin ada perbedaannya seperti ini Bang. Jadi di beberapa daerah mungkin, atau mungkin daerah kita, ada fasilitas-fasilitas yang tidak tersedia saat sebelumnya. Jadi, nah beberapa fasilitas tersebut tersedia saat kita merantau gitu kan. Jadi, kurang membentengi diri gitu dengan pengetahuan, kemudian ya tentunya dengan keagamaan juga. Jadi membuat kita lalai dengan tujuan apa yang semestinya yang mau kita capai saat kita merantau itu. Lalai dengan adanya fasilitas-fasilitas yang tersedia di kota gitu Bang. Kebanyakan Ya. gitu sih Bang. Ya, kalau dari sisi kemampuan enggak ya? Untuk dari sisi kemampuan sebenarnya nggak ada perbedaan Bang. Lebih ke kemauan sih menurut itu. Ya, karena waktunya sama. Makannya sama. Ya tinggal seperti Vicky bilang, lebih ke kemauan. Kalau misalnya kemauannya tinggi, usahanya ekstra, ya insya Allah hasilnya juga bagus, bahkan di atas yang lain. Begitu. Ya, kalau setelah Vicky ke luar negeri, itu dengan mahasiswa yang lain itu gimana, mahasiswa Indonesia ya? Ini kasus Vicky ya. Tentu di Tiongkok itu nggak cuma Vicky, ada yang lain. Itu gimana? Beberapa masih hal yang sama seperti pada saat S1 dulu gitu ya Bang. Namun kalau udah pada saat di luar negeri itu lebih ke perbedaannya lebih terlihat gitu Bang. Nah sementara kita di Indonesia mungkin masih mirip-mirip lah, walaupun merantau mungkin ke daerah Jawa, ke Sumatera, mungkin di luar Aceh gitu ya, masih dalam satu negara gitu. Nah di luar negara sendiri itu culture shock-nya benar-benar terasa gitu. Karena kita nggak sama cara kita berkomunikasi dengan sama Indonesia gitu Bang ya. Nah di daerah lain tentunya hal-hal yang dianggap tabu, hal-hal yang dianggap itu tidak pantas untuk diperbincangkan, kita harus tahu juga gitu. Karena di beberapa negara tentunya ada bagi mereka yang menanyakan hal-hal pribadi itu termasuk nggak dibolehkan gitu Bang. Kita tentunya harus mengetahui dan mempelajari situasi, oh seperti ini, kalau di negara mereka kira-kira seperti ini. Kita tentunya dengan kita mempelajari, kita mengetahui hal-hal yang terkait dengan teman kita itu sebagai bentuk penghargaan kita untuk teman kita. Itu sih Bang, bagaimana cara kita untuk menghargai orang lain, itu lebih belajar menghargai perbedaan-perbedaan yang ada juga, dan rasa toleransi. Iya. Kalau sekeluarga Piki berapa? Piki sekeluarga ada 3 orang. Piki anak sulung, adik Piki yang nomor 2 itu perempuan, yang bungsu itu laki-laki. Ya, 3 bersaudara ya. Benar Bang.
Adiknya juga ngambil sastra Cina? Untuk adik ngambil jurusan yang berbeda. Orang tua kami alhamdulillah nggak yang kita mendikte anaknya harus masuk jurusan ini, harus jurusan ini gitu bang. Enggak. Bahkan dari yang bertiga sendiri itu kemampuannya beda-beda gitu bang. Yang satu senangnya di sini, yang satu senangnya di musik, yang satu lagi senang olahraga juga gitu. Jadi nggak yang sama gitu enggak. Jadi beda-beda. Nah, jadi untuk adik yang gimana? Untuk adik yang nomor 2 itu ambil jurusan arsitektur lanskap. Untuk yang nomor 3 dia ngambil jurusan ilmu politik. Jadi beneran nggak ada yang sama tiga-tiganya. Ya, kalau yang 2-3 kuliahnya di mana? Untuk yang nomor 2 itu di Institut Sains Teknologi Nasional, alhamdulillah sudah selesai. Untuk yang nomor 3 itu di UIN Akaniri Banda Aceh. Ya, jadi ini ada yang di Medan, Jakarta, ada yang di Banda Aceh. Jakarta dan di Banda Aceh. Iya. Jadi kalau orang tua itu memberikan kebebasan pilihan ya ke anaknya ya, sesuai bakat minat anaknya. Nah, seperti Vicky jelaskan tadi, adiknya di arsitektur, kemudian ada yang di ilmu politik ya. Nah, kalau untuk di rumah sendiri gimana, Vicky? Pengasuhan orang tua, bapak sama ibu? Nah, keluarga itu menurut Vicky merupakan bagian yang krusial dalam perjalanan hidup Vicky dan adik-adik Vicky gitu ya Bang ya. Jadi kami bertiga itu tentunya tidak terlepas dari arahan, bimbingan, dan hal-hal yang sekiranya dan orang tua gitu. Itu memang orang tua nggak pernah mendikte. Ini harus masuk jurusan ini harus terus jadi ini itu. Alhamdulillah nggak pernah. Tapi mereka beliau mama sama bapak selalu berusaha untuk mengarahkan, kamu mau jurusan ini kira-kira seperti ini, berusaha memberikan gambaran gitu dari pengalaman-pengalaman, nggak hanya pengalaman pribadi, mungkin dia dapat pengalaman-pengalaman tersebut dari teman-teman, dari rekannya. Oh, orang tua bapak ada yang kayak gini, dia ngambil jurusan ini kayak gini, dideskripsikan gitu loh bang. Nah, beliau mencoba untuk mengingatkan dan mensupport penuh apapun pilihan kami, dan meminta kami untuk bertanggung jawab dengan pilihan itu, gitu bang. Jadi kamu yang ambil pilihan ini, kamu bertanggung jawab untuk menyelesaikannya, kamu baru bertanggung jawab nanti gambarannya seperti apa ke depan dengan tetap mengarahkan gitu. Jadi memang nggak pernah didikte harus seperti apa. Meskipun kami bertiga beda jurusan gitu ya bang, beda kemampuan ini tuh orang tua keduanya tetap berusaha membuat kami bersinergi gitu bang. Jadi tetap bagaimana saling sokong satu sama lain, saling mengingatkan juga. Jadi hal-hal yang kiranya nanti bisa diselesaikan secara bersama-sama itu upayakan bersama-sama. Jadi ingat betul pada saat itu adik Vicky sedang berada di Banda yang nomor 2 di Banda Aceh. Itu aktif betul anaknya yang nomor 2 itu bang. Jadi saya percaya dirinya juga tinggi. Kemudian pada saat itu dia sedang mewakili Pasengon untuk lomba vokal solo itu di bidang seni suara. Kemudian pada saat yang sama itu sebenarnya dia diharuskan sekolah, diminta sekolah untuk mewakili sekolah untuk ikut seleksi di tingkat kabupaten untuk lomba bercerita. Nah ini sementara kan si Ade masih di sana gitu bang ya. Jadi ayah minta tolong untuk Vicky, kamu yang tolong buatkan ceritanya, kira-kira gimana pengemasan ceritanya dibuat menarik untuk Desi mudah paham. Kemudian nanti kembalinya Desi dari Banda Aceh, dia bisa mempersiapkan diri karena waktunya cukup singkat, mempersiapkan diri untuk kembali ikut lomba seleksi lomba bercerita di tingkat kabupaten. Jadi gimana saling sokong itu sih bang, apa yang bisa kita lakukan itu kalau bisa bersama-sama itu lebih baik lagi. Itu poin yang Vicky dapat dari mama sama bapak dari didikan beliau. Gitu. Ya, ini perempuan semua? Laki-laki yang nomor terakhir bang. Oh ya, laki-laki itu yang di politik tadi ya? Iya benar. Nah, yang
nomor 2 sekarang di Taknyaung juga. Iya, kebetulan bisa WFH, jadi seharusnya kerja di Jakarta. Jadi mumpung bisa WFH, jadi ini gara pandemi ini, ya ini alhamdulillah jadi bisa ngumpul semua ini Bang. Ini suatu kesempatan yang jarang, karena biasanya pulang, yang ini pulang, yang ini balik cuma sebentar, nanti udah balik lagi, karena kan beda-beda kota ya Bang. Ya, itu hikmah terbesarnya ya. Jadi Iya, keluarga benar. kumpul dan bapak mama itu nggak jadi pasangan baru lagi dalam tanda kutip. karena anak-anaknya Biasanya berdua. iya biasanya berdua. Jadi ya mengingat awal-awal nikah dulu mungkin jadi pasangan baru dalam tanda kutip begitu ya. Ini pandemi ini mengumpulkan semua begitu. Jadi lebih akrab, kemudian bisa ya cerita lebih gitu ya. Nah, kalau Bapak Mama sendiri kerjanya apa, Ki? Untuk Bapak itu di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, sekarang sebagai pengawas. Untuk Mama itu mendidik kami di rumah, Bang. Jadi Mama fokusnya di rumah, menemani kami, dan mengerjakan pekerjaan di rumah. Ya, kalau Bapak itu pola mendidiknya bagaimana di rumah? Tegas dan disiplin. Ya. Itu sangat, Bang. Jadi kalau diminta untuk sekarang, ya sekarang gitu. Dan benar-benar gimana caranya untuk kamu bertanggung jawab. Itu sangat. Kalau dari Mama sendiri juga mirip Bang pola asuhnya gitu. Jadi usahakan apa yang kamu bisa kerjakan saat ini jangan ditunda lagi gitu. Kerjain sekarang. Kemudian ingat juga sama Bapak kalau misalnya udah milih ini ya tanggung jawab gitu. Jadi kami dikasih kebebasan untuk milih, diingatkan, kemudian dicoba diarahkan dan tetap meminta untuk bertanggung jawab dengan pilihan tersebut. Gitu. Ya, ada punishment tertentu. Kalau misalnya udah disuruh nih, tapi tidak dikerjakan? Kalau dari Bapak, ya kadang sama juga sama Mama, kadang pasti tentu ada ya Bang ya, rentetan kecil. Tapi biasanya beliau udah langsung diem, terus langsung dikerjain. Kadang diemnya langsung dikerjain itu jadi kayak tertohok gitu kan Bang. Saya disuruh ini, malah jadi lupa terus udah dikerjain gitu. Tanpa ngomong banyak, kadang udah langsung dikerjain gitu. Jadi udah langsung ini aja, udah langsung ngena aja sendiri. Oh, Ya. tadi lupa ngerjain ini gitu. Jadi diamnya itu artinya macam-macam ya. Bisa marah dalam tanda kutip, kemudian bisa jadi kesal. Nah, jadi mengingatkannya orang tua itu dengan cara begitu gitu. Iya, benar Mas. Karena sudah hafal gayanya, wah ini udah diam Bapak nih gitu ya. Iya, anak-anaknya udah pada ngerti. Iya, iya. Jadi kalau misal orang tua begitu, kalian itu kompak ya. Langsung itu Bapak Mama udah diam, ayo Iya, begitu ya. benar. Udah saling ngingetin aja, ayo ini udah ngode-ngodein gitu. Ntar kena marah gitu ya. Lebih ke itu sih Bang. Jadi nggak berupa hukuman-hukuman fisik itu alhamdulillah nggak pernah gitu Bang. Ya, kalau di rumah gimana? Ada pembagian tugas antara Piki dan adik-adiknya? Ini sebelum cerita kuliah nih, waktu pas masih sekolah. Dalam rangka membantu orang tua. Ada. Jadi waktu itu sebelum ada yang membantu untuk pekerjaan rumah gitu Bang ya. Alhamdulillah saat ini semenjak kami merantau udah ada yang bantu di rumah juga. Jadi sebelum itu waktu masih sekolah nih. Jadi kan kalau hari sekolah dulu paling ya ini bagian ini nutup jendela, bagian ini nutup yang ini, bagian ini gitu-gitu sih Bang. Nah, cuci piring gitu. Kalau untuk hari Minggu itu baru lebih banyak kerjaannya karena kan berada di rumah. Sementara kalau hari Senin sampai Sabtu biasanya selain sekolah, kebetulan sekolah sampai sore gitu ya Bang. Kadang beberapa hari tertentu dilanjutkan bimbingan olimpiade, dilanjutkan les, banyak kegiatan. Jadi memang benar-benar di rumah itu hari Minggu gitu sih Bang. Ada untuk pembagian tugasnya. Itu tertulis, tidak tertulis? Enggak tertulis, udah saling paham aja gitu. Oke, ini aku yang ini. Ya. Nanti
kalau yang satu udah ngambil peran di sini, yang lainnya ambil peran di tempat yang lain. Ya, gitu. dengan catatan itu tadi ya, kalau sudah diam cepat-cepat bergerak gitu ya. Iya. Iya, iya. Baik, Vicky, ini menarik sekali ceritanya ya. Mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi teman-teman penonton di Indonesia, terutama yang juga bercita-cita sama untuk melanjutkan pendidikannya ke luar negeri, terutama Tiongkok. Ada pesan nggak nih dari Vicky ke teman-teman? Untuk pesan, ini selain untuk teman-teman, mungkin untuk Vicky juga ya Bang ya, karena masih tetap harus belajar lagi nih. Jadi sebenarnya kan kita itu tiap-tiap kita memiliki bilangan waktu yang sama gitu Bang ya, tiap harinya. Nah cuman prioritas kita itu yang menentukan untuk apa dan bagaimana kita mengelola waktu tersebut gitu. Ya kita saling mengingatkan lah Bang, mungkin pesannya gitu, bagaimana kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, tentunya dengan cara yang baik. Jangan mencoba melakukan yang terbaik tapi dengan cara yang kurang baik atau bahkan cara-cara lain yang dianggap curang itu enggak juga gitu Bang ya. Jadi usahakan dengan cara yang baik, seperti belajar, disiplin, coba menjaga menjalin komunikasi nggak hanya dengan manusia juga, tapi juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya kayak usaha, ikhtiar, doa, sabar dan tetap husnuzan aja sih Bang gitu. Ya, kalau cita-cita ke depannya masih meneruskan studi? Ada keinginan seperti itu Bang. Ada keinginan karena masih nganggap, karena pengalaman waktu pas S2 sebelumnya itu kan kebanyakannya daring ya Bang ya, jadi nggak secara tatap muka dan Fitri sendiri juga nggak berada di sana langsung, hanya cuma satu semester gitu. Jadi masih ada keinginan untuk melanjutkan studi ke sama ke Tiongkok. Tapi mungkin masih fokus dulu sama ada beberapa agenda yang mau dijalankan gitu Bang dalam beberapa waktu ini gitu, fokus ke situ, mungkin ke kerjaan juga gitu sih Bang. Ya, kerjaan dosen? Berharapnya seperti itu. Masih di dunia pendidikan. Iya, iya. Ya mudah-mudahan lancar ya. Oke, terakhir sebelum ditutup, untuk orang tua ada yang disampaikan? Mungkin rasa terima kasih yang sebesar-besarnya Bang. Dan apa yang Vicky lakukan kali ini semoga bisa bermanfaat nantinya untuk Vicky, untuk beliau juga, dan untuk orang-orang di sekitar yang ramai gitu. Terima kasih, dan banyak sekali pelajaran yang Vicky dapat dari beliau, selain sebagai bapak, sebagai mama, sebagai orang tua gitu Bang ya. Mereka juga sebagai teman dekat, sahabat, tempat bercerita, tempat sharing, tempat semuanya lah. Jadi memang benar-benar dapat yang paket komplit lah gitu Bang, keluarga itu. Alhamdulillah gitu. Jadi sukanya kebanyakan sukanya malah Bang sama beliau, sama keluarga gitu. Jadi rasa terima kasih, rasa syukur tentunya nggak bisa ngebalas apa yang sudah diberikan mereka kepada kami semua gitu Bang. Ya. Baik Vicky, sekali lagi terima kasih banyak ya atas waktunya juga sharing pengalamannya. Harapannya makin banyak anak-anak Indonesia yang bersekolah ke luar negeri, termasuk Tiongkok. Vicky punya channel YouTube-nya? Nggak ada Bang. Instagram? Ada Instagram. Apa Instagramnya? Biar nanti bisa di-follow teman-teman. Oke, Instagramnya Vicky_NM. Ya, kalau media sosial yang lain, Facebook punya? Punya, tapi Vicky jarang aktif di Facebook sih Bang, lebih ke Instagram aja. Instagram aja ya. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi. Sukses terus buat Vicky. Dan mudah-mudahan cita-citanya tadi bisa tercapai, lanjut ke S3. Dan pandemi ini juga cepat berakhir ya, supaya kita bisa berkegiatan normal. Dan kuliahnya juga nanti luring untuk S3-nya dan yang lain.
kirim salam buat keluarga ya, Vicky ya. Baik, Bang. Ya, makasih Terima banyak. kasih juga, Bang, untuk kegiatan ini. Semoga channel YouTube-nya ini terus dapat menuai manfaat bagi sekitar, Bang. Terima kasih sudah membantu Amin. kami memberikan tayangan-tayangan seperti ini. Ya, sama-sama Vicky, dan seperti disampaikan di awal, mudah-mudahan konten-konten inspiratif, orang-orang inovatif, kreatif, berprestasi, inspiratif ini bisa memotivasi, bisa jadi role model buat anak-anak Indonesia yang lainnya, termasuk dalam hal ini Vicky. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Vicky. Sukses terus dan makasih dan sehat walafiat dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Vicky. Waalaikumsalam, Bang.